Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang di rumah yang saya hormati, yang Bapak cintai, khususnya untuk kelas 11 santri PNS Modern Selamat Kendal. Untuk kajian selanjutnya adalah kajian tentang hadis atau kajian sunnah, kajian hadis. Nanti pijakan sebagai kitab primernya adalah kitab Bulughul Maram. Nanti sebelum masuk ke subbab, untuk pertemuan kali ini membahas tentang masalah bab siam atau puasa, kitab siam, hal-hal perkara yang berkaitan dengan tentang puasa. Puasa itu sendiri secara bahasa adalah maknanya menahan atau membakar. Secara istilah bahwa puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik makan, minum, dan lain sebagainya, mulai dari terbitnya fajar matahari sampai terbenamnya matahari dengan rukun syarat tertentu. Itu pengertian puasa atau saum secara istilah. Puasa itu sendiri memang diwajibkan bagi orang-orang Islam khususnya. Dia punya makna tujuan untuk membentuk karakter orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, membahas tentang puasa. Puasa ini adalah di dalam kajian hadis, khususnya di kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, mari kita baca bersama-sama kitabnya Bulughul Maram halaman 138, baris pertama, kitab siam, hadis nomor 540. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, bahwasanya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, la taqaddamu ramadhana, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan bisawmi yaumin, 2 hari, wala yaumain, atau bukan 2 hari, illa rajulun, kecuali orang, kana yasumu, yang terbiasa puasa, yauman sauman, terbiasa puasa, falyasumhu, maka berpuasalah, muttafaqun alaih. Jadi puasa di sini mengatakan kita bahwa puasa tidak boleh mendahului di tanggal-tanggal yang telah disepakati, yang telah ditentukan. Maka untuk awal penentuan awal Ramadan, jadi ada 3 cara metode. Yang pertama adalah menentukan awal Ramadan, nanti kaitannya dengan masalah awal Syawal. Jadi yang pertama, penentuan Ramadan dengan cara hisab, dengan cara hitungan, di tahun depan dihitung, nanti jatuhnya pada tanggal berapa sudah ada. Yang kedua, penentuan awal Ramadan dengan cara ru'yatul hilal, jadi dengan melihat hilal, jadi kita bisa memakai alat teleskop, nanti di tanggal 29 sore hari kita lihat ada hilal enggak, ada bulan sabit enggak, kalau kurang dari ufuk 0 derajat, bisa dipastikan. Jadi bisa melakukan biasanya puasa. Kalau tidak ditemukan bulan sabit lalu hilal, kita lari ke metode yang ketiga, yaitu istimal atau mustimal atau istimal mustamal, penyempurnaan dari tanggal 29 hari menjadi 30 hari, besoknya berpuasa.
Memang di zaman Rasulullah SAW memang yang puasa jarang, ya, lebih dari 30 hari. Jadi kebanyakan tanggal 29 hari sudah berpuasa. Dari penentuan itulah, ya, kita tidak boleh mendahului puasa di tanggal 30 ketika rakyat ini sudah mengadakan Ra'yatul Hilal jalan puasa. Di sini di pemerintah kita sudah punya pemerintah ulil amri, kita ikut ulil amri, jangan ikuti golongan. Karena ulil amri itu dalam penentuan awal Ramadan itu pasti semua melibatkan semua organisasi akan diikutkan. Nanti ada sidang isbat awal penentuan awal puasa. Jadi kita ikut pemerintah, jangan ikut golongan atau mungkin ikut keluarga atau asal-asalan. Jadi tiga ini adalah dari ilhisab, dari ru'yah, ru'yatul hilal, yang ketiga istima. Baru kita diberikan puasa. Jadi kita patokannya adalah pemerintah atau ulil amri. Itu puasa. Terus selanjutnya wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, bahwasanya ia berkata taro an-nasu, manusia, nanti kita maksudnya melihat al-hilal fa akhbartu, maka aku menghabari an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Ibu Umar melihat, ya mungkin jalan-jalan melihat ada hilal di waktu sore di tanggal 29, ani sesungguhnya aku ra'aituhu, meyakininya, yakin kalau itu ada bulan sabit hilal, karena terlihat oleh di bawah ufuk 0 derajat. Fasoma, maka ia berpuasa. Wa amara, maka dan Nabi memerintah an-nasa, kepada umat atau manusia, bisyami, dengan puasa di bulan itu. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa sahahu al-Hakim, dan nilai sahih oleh Imam Hakim, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Jadi tadi yang kedua, ya kan? Jadi penentuan awal Ramadan atau puasa bisa dari hilal. Kalaupun untuk penentuan awal masih ada pemerintah sudah menentukan tanggal sekian puasa, tapi kenapa berbeda, Pak? Puasanya bersama, kenapa hari raya berbeda? Itu pun hanya golongan tertentu. Tapi kalau kita di sini harus ikut pemerintah. Makanya ketika kalian semua dalam mendapatkan suatu informasi atau mungkin hukum atau masalah apa, carilah pendapat yang mayoritas, yang paling banyak, itu yang paling hati, yang paling benar. Di sini adalah pemerintah. Karena untuk penentuan awal Ramadan pun juga melibatkan semua organisasi. Jadi kita ikut pemerintah. Nah, di sini yang dibahas atas di sini adalah intisarinya ketika Ibnu Umar berjalan-jalan atau mungkin dalam suatu wilayah tempat, pas kebetulan di tanggal 29, jadi ketika itu jalan sore hari melihat hilal, Ra'yatul Hilal. Jadi bulan sabit itu, ya apa itu, Sailor Moon atau apa itu, ya kan? Dia yakin kan, dia melihat itu langsung dia aturkan kepada Rasulullah bahwa dia melihat dengan yakin, ini ru'aituhu, yakin aku melihatnya. Maka Rasul langsung memerintahkan kepada umatnya, sahabat Bilal, fa'adzin, besok untuk mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya, besok langsung puasa. Antara di Arab dengan di Indonesia itu beda, kan letak geografisnya juga beda. Kalau di Arab rata-rata stabil, tanggal 29 besok langsung puasa. Tapi kalau di Indonesia ada yang metode pemakai hisab, ya dihitung, oke, dalam 3-4 tahun sudah benar. Nanti Ra'yatul Hilal, ya dilihat dari tanggal 29 paginya, ya pakai teleskop. Kalau memang ada ya langsung besok puasa. Tapi ketika di hari itu, ketika di teleskop bareng-bareng, biasa di daerah pantai-pantai dilihat menjelang maghrib terbitnya matahari, kalau tidak terlihat Ra'yatul Hilal atau bulannya, maka di hari esoknya istimal disempurnakan dari tanggal 29 hari menjadi 30 hari. Nah, itu cara metode. Jadi kita harus tahu cara penentuan awal Ramadan dengan cara hisab, dengan cara Ra'yatul Hilal, dengan cara istimal. Nah, di sini yakin ada sahabat Ibnu Umar
Nabi ketika melihat hilal tersebut langsung dia diaturkan kepada Rasulullah, langsung dia kabar itu langsung sampai ke sahabat, besoknya semua puasa. Paham ya? Puasa itu sendiri juga termasuk luar biasa. Salah satu teknik ya diet kesehatan ya, dalam setahun diktok tubuh kita menjadi hilang, racun-racun dalam tubuh kita menjadi hilang. Orang kalau mau puasa, mau sehat ya puasa. Nah, puasa itu sendiri kalau dijelaskan memang rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Tidak semua orang biasa, tidak semua orang itu boleh berpuasa. Asih, harus syaratnya apa? Harus Islam, harus akal balik, harus mampu. Apa rukunnya? Rukunnya yang niat, kan? Beda loh. Dalam puasa sunnah dengan puasa Ramadan beda. Kalau puasa wajib yang mahdhah, puasa Ramadan itu memang untuk niat harus dilakukan di malam hari. Nanti mulai. Ya, kalau yang puasa sunnah yang baru mahdhah boleh puasa di waktu siang hari atau pagi hari. Tapi kalau puasa Ramadan terus malam hari, itu bedanya. Terus sunnah-sunnahnya apa? Banyak dalam bersunnah dalam Ramadan itu banyak. Menyegerakan buka puasa, mengakhirkan makan sahur, memperbanyak baca Al-Quran, menambah ibadah. Maka di bulan Ramadan ada qiyamul lail, menghidupkan di malam-malam Ramadan. Kemudian yang di majelis itu adalah yang mulai di situ ada yang mengatakan sholat tarawih, ada sholat tarawih, sholat tasbih, sholat apa lagi, sholat qadil hajat, ada sholat taubat dan sebagainya. Itu yang dimaksud yang mulai. Terus yang membatalkan puasa, ya banyak apapun yang makan, minum dan lain sebagainya. Coba, ini contoh. Seharusnya untuk kelas 2, kelas 11 ya. Harus hafal niat puasa lah. Masa udah kelas 11 harus luar biasa harus hafal. Apa contohnya atau niatnya niat puasa? Ini coba mau di sini. Agak tuliskan. Nawaitu Syauma Ghadin an akani awal bismana nawaitu Syauma Fardhi Syahri Ramadan sanati sama lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan untuk melakukan fardu bulan Ramadan. Aku niat besok untuk melakukan puasa Ramadan yang wajib di tahun ini lillahi ta'ala. Ini harus hafal, kemudian harus hafal. Kalau nggak tahu gimana Pak? Ini pakai yang bahasa Indonesia bukan Pak. Aku niat besok puasa Ramadan karena Allah. Boleh Pak, boleh. Ini dalam hati, pening mulut, ya. Ini dalam hati. Kita nanti batin saja besok puasa. Itu sah. Yang penting niatnya puasa yang wajib di Ramadan harus dilakukan di malam hari, bukan di siang hari. Itu yang sunnah. Nah, paham ya? Paham. Itulah harus hafal. Dan untuk bacaan atau niat-niat sebagainya harus tahu. Ya, niat puasa Ramadan siapa? Hal-hal yang harus dihafalkan kita puasa Ramadan apa? Banyak sekali. Niat harus hafal. Tarawih harus dilakukan dan lain sebagainya. Nah, nanti di penghujung di awal di ujung bulan Ramadan kita nanti ditunggu yang namanya adalah Syawal atau zakat fitrah, harus hafal karena satu paket. Ya, Bapak sering mengatakan kalau awal Ramadan baca niat ini. Nanti ketika di penghujung bulan Ramadan ada yang namanya membayar zakat. Jadi ada niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu ta'ala. Ya kan? Bersama semua. Nah, itulah kajian untuk pertemuan kali ini untuk masalah puasa. Intisari al-hasil ya, Bapak ulangi
kesimpulannya bahwa puasa secara bahasa adalah membakar, ya, atau menahan, mengikat. Syawal artinya meningkat. Secara istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan syarat rukun tertentu. Nah, itulah makna dari puasa. Di dalam puasa ada 3 makna, ya. Puasa artinya juga siam, ada saum, ada apa? Imsak, ya. Kalau puasa ya puasa, saum puasa. Kalau menahan imsak, imsak itu adalah waktu apa? Waktu fajar sotik, ya kan? Menahan. Jadi ketika ada menahan, ada tahrim itu artinya apa? Kita disuruh dikekang mulai menahan, ya, awal. Ada tahrim yang di apa, yang di masjid-masjid musola, itu artinya bukan waktunya kita harus berhenti untuk makan, tidak. Jadi memberikan peringatan, tambih siang, siap-siap untuk menahan puasa. Jadi ditinggalkan. Mungkin ya. Kalau di zaman Rasulullah itu memang dibacakan oleh sahabat itu, ya. Jadi ya, ada bacaan Quran dari 50 ayat, mulai itu baru tahrim. Jadi setidaknya ya, kalau bisa apa? Makan sahur ya disegerakanlah. Jangan sampai kita, karena di sahur itu ada makna barokah, ya, ada suatu hal yang manfaat yang benar bagi kita. Jadi hitungannya apa? Mulai besok kita puasa. Jadi malah berbuka puasa gitu, jamaah sholat maghrib, jamaah isya, baca Al-Quran, malamnya qiyamul lail, jam 4 kurang berapa menit kita sahur, ya itu dibiasakan. Jadi yang penting intinya makna dari puasa itu sendiri adalah menahan diri. Agar apa? La'allakum tattaqun, dan orang beriman itu akan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Ibadah yang tahu, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba hanya ibadah puasa. Yang tahu hanya Allah, Tuhan dan kita. Ketika kita lupa, kita wudu berkumur 4 kali, yang kita keluarkan 2 kali kita nggak tahu. Orang nggak tahu, yang itu hanya kita dengan Allah. Ya. Nah, ini yang paling penting anak-anak sekalian, khususnya kelas 11. Jadi ada puasa secara zahir, puasa secara batin. Kalau puasa secara zahir kita nggak makan, nggak minum. Ya. Kalau puasa secara batin kita menahan di hal yang tidak terlihat, berbicara jorok, berbohong, menggunjing. Kenapa? Kalau puasa batin ini yang intisarinya yang puasa batin ini. Kalau puasa batin ini kita langgar, kita sering menggunjing, kita sering ngobrol, kata jorok, nilai pahala puasa kita akan sia-sia, alias akan hilang dengan sendirinya. Yang kita dapat hanya cuma haus dan dahaga. Oke, demikianlah, itulah paparan dari Bapak untuk kajian pada kali ini. Semoga ada manfaatnya di rumah, yang terus belajar, semangat dan istiqomah, ya, dan dinyati dengan niat yang liridhoillah bagi syafaat Rasulullah. Demikian sambutan atau mengkomunikasi Bapak kami akhiri. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.